Mirsa Easy Stock, kita ketemu lagi hari ini. Kita masih bahas saham-saham milik Lo Keng Hong yang tercatat ya di berita itu ABMM, BMTR atau Bimantara, CFIN atau Klipan Finance, GJTL, Gajah Tunggal, Indika Energi, PTRO, Petrosi. Yang ditambang itu adalah PTRO, Indi, dan ABMM. Itu bergerak di bidang batu bara, tambang pertambangan lah di situ. GJTL perusahaan ban, Cevin perusahaan leasing, Bimantara perusahaan media. Dan ada lagi perusahaan yang masih dalam pengamatan yaitu perusahaan chemical, Budi dan TBLA. Oke, kita akan bahas. Nah, Benjamin Graham, Warren Buffett ini adalah panutannya Lo Keng Hong. Jadi dengan bukunya Intelligent Investor dan Security Analysis. Oke. Nah, kita lihat ABMM. Ini turun nih. Turunnya lumayan dari 3.360 ke 2.650. Cukup dalamnya itu dalam waktu berapa hari itu. Nah, kita akan membahas dengan menggunakan aplikasi Easy Stock. Nah, ini Easy Stock sebetulnya mengacu kepada bukunya Benjamin Graham Security Analysis. Formulasinya kita terapkan di dalam aplikasi keuangan yang bisa Anda download di Google Play Store. Itu intinya adalah menemukan nilai wajar atau nilai intrinsik daripada semua saham yang ada di bursa. Cara aksesnya adalah buka Play Store, Anda ketik Easy Stock, terus ada logo, Anda klik, terus Anda download. Anda pelajari review-reviewnya, terus Anda open seperti ini. Klik. Ini ada 788 saham yang Anda bisa dapat nilai wajar secara free of charge. Sekarang kita mau lihat satu persatu ya, ABMM. Sahamnya Lo Keng Hong nih. Sorry. Data. Ntar kita ini dulu. Oke. Klik lagi. Nah, ABMM. Ini kita lihat cara bacanya adalah ini ada sebelah kanan minus 210 ya kan. Itu dia menurun di apa? Di hari yang sebelumnya. Nih kita caranya begini. 210 sekarang kan harganya harga kemarin ya 2840. Harga tanggal 1 berapa? Turun kan tadi dari 3050 ke 2840. Itu caranya seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini closing price-nya 2840. High-nya itu yang di atas di bawah logo di bawah code stock code itu nilai wajar tertinggi 5.500-an. Dan harga atau nilai wajar terendahnya 1245. Jadi kalau kita bandingkan nilai wajar dengan harga, kalau di sisi high side-nya atau nilai wajar tertinggi, ada upside sebesar 97%. Tetapi kalau kita bandingkan harga dengan upside atau dengan nilai wajar terendah, itu ada downside sebesar sekitar berapa tuh ya? 55%, ya kan? Kita open. Laporan udah terakhir.
Terus revenue-nya 2%. Nah, ini bisa aja Anda tidak setuju. Kalau kita lihat return on equity-nya bagus, 13%. Debt equity ya memang ada beban di hutang jangka panjang di sini. Eh, kita lihat di sini net current asset-nya, dia bisa cover hutang jangka pendek. Artinya positif working capital kan, tetapi tidak bisa mengcover hutang jangka panjang yang mencapai hampir 6 triliun. Profit marginnya juga bagus, mendekati 20, working capitalnya bagus. Nah, dengan kondisi kayak gini bisa aja Anda masih terusik ya, tidak percaya atau tidak sepaham dengan revenue growth yang cuma 2%. Anda bisa menggunakan aplikasi premium, masuk ke forecast simulator. Di aplikasi premium itu ada 3 forecast simulator, best stock selection, sama menghitung true value IPO. Kita buka forecast simulator, kita buka harganya growth-nya 8%, berapa? Nah, di sini tidak ada downside kan, karena harganya 2850, upside-nya 39. Ini sebetulnya harga ini masih menarik ini. Makanya Loke Hong masih bertahan dengan harga turun ini. Ini ada selisih antara, lumayan ini selisihnya sampai 10.000. Jadi ada upside sampai 30% sebetulnya. Saham ini masih menarik akhirnya karena di sini bagus gitu. Oke, kita lihat lagi saham BMTR. BMTR udah pernah kita bahas ya kemarin ya. Nah, ini upside-nya tinggi, bisa sampai 4-5 kali karena nilai wajarnya di atas 1000 semua. Sedangkan harganya masih sekitar 275-280 gitu ya. Oke, ini kalau kita lihat laporan financial ratio-nya 2,5. 2,5 ini kan cuma 3 bulan. Ingat, artinya sekali 4. Kalau dikali 4 kan sekitar 10%-an ya. Nah, masih oke meskipun standar benchmark itu di antara 17 soalnya untuk ROE ya. Profit margin mendekati 20, bagus. Ya, oke, kita lihat lagi saham CFIN. Saham leasing. Leasingnya sorry. Nah, ini 6 kali lipat ini. Nah, leasing kan perusahaan financial, multi finance itu bukan perusahaan yang mudah untuk dianalisa ya. Karena mereka itu perusahaan multi finance yang banyak lalu lintas uang keluar masuk. Nah, di situ udah Q1 kita kasih growth yang paling rendah aja, rendah masih nggak sampai 1,5%. Tetapi nilai wajarnya sudah sampai 1.400 dan harga masih 240. Tapi kalau kita lihat financial ratio, return equity-nya tuh kecil banget, 0,03%. Profit marginnya juga 0,5% juga nggak nyampe. Jadi ini tanda tanya kenapa Loke Hong pilih saham ini. Kalau kami dari EasyStock tidak merekomendasi saham ini sebetulnya. Karena susah dianalisa gitu, kecuali ya Anda mampu menganalisa itu. Sekarang kita lihat saham GJTL, sahamnya Loke Hong lagi. Oke, GJTL, sorry tadi GJTL kelihatan. Nah, di sini ekstrim nih di sini. Upside-nya bisa sampai 3 kali lipat, tapi downside-nya tidak terhingga dalam artian ini hutang jangka pendeknya jangka panjangnya terlalu besar. Kita lihat aja nih udah Q4 laporan keuangannya. Kita lihat current assetnya tuh 8 triliun, ya kan? Dia bisa cover 4,7 triliun hutang jangka pendek. Artinya working capitalnya itu surplus sekitar 3 triliunan ya. Tapi dia tidak bisa mengcover hutang jangka panjang yang hampir 7 triliun. Nah, sedangkan free cash flow-nya cuma 230 miliar. Nah, ini yang sebetulnya labanya kan 80 miliar lah. Ini sebetulnya kelemahannya, kalau dia free cash flow-nya itu bisa mencapai 1 triliun, ini mungkin nggak negatif di sini. Masih bisa ketutup dari sisi earning. Tapi karena sisi earningnya itu rendah,
free cash flow-nya rendah, sehingga nilai wajar terendahnya itu tidak tidak bagus atau negatif gitu. Nah, di situ kalau kita lihat dari financial ratio, return on equity-nya cuma 1,15%, rendah sekali. Profit marginnya cuma 0,5%. Ini jelas nggak profitable kalau menurut saya. Ini pembelian yang salah kalau dari sudut pandang easy stock ya. Lo Keng Hong tuh salah dibeli di saham ini. Oke, kita lihat lagi saham apa tadi ya. Saya agak lupa saham. Oh, PTRO kali, PTRO. Indika FM, Indika Energi, sorry. Nah, ini bagus bagus ini. Kalau lihat dari upside ya 37% dan 4 kali. Nah, kenapa begitu ekstrim ya? Karena pasti ada sisi earning yang begitu kuat di sini. Nah, lihat di sini, net current assetnya bisa nutup ya. Working capitalnya surplus tapi tidak bisa nutup utang jangka panjangnya. Nah, free cash flow-nya kan 6,71 triliun. Nah, disinilah makanya kuat untuk menutup defisit neraca gitu. Makanya terjadi jomplang juga. Nilai wajar terendahnya cuma 4.000, tapi tertingginya 13.000. Makanya agak fluktuatif. Nah, di sini return on equity-nya ini kan Q1 ya. Ini mestinya kali 2. Jadi sekitar berapa? 17-18% ya. Debt equity-nya hampir 3. Ini yang jadi masalah. Profit margin-nya 10. Profit margin nggak perlu dikali. Kalau return on equity kan komponen daripada net profit yang harus dikali 4. Karena dia baru 4 bulan ya, oke. Nah, working capital juga bagus. Oke, ini. Sekarang kita lihat saham apalagi PTRO. PTRO juga 66 sama 2 kali lipat ininya, upside-nya. Nah, pertumbuhannya kita 4,5% lah ya. Nah, di sini kita lihat return on equity 13% masih oke ya. Profit marginnya ya di bawah 9% ya. Working capital bagus, debt equity-nya tinggi nih, di atas 1, tapi tipis ya dia. Ya, ini masih dalam pertimbangan ya, mungkin bagus lah gitu. Sorry, apalagi saham Lo Keng Hong. Ini udah, nah ini TBLA sama Budi. Ini kan saham yang lagi dilihat sama dia nih. Saham Budi misalnya. Waduh, tipis ini. Nggak menarik. Coba kita lihat panel berikutnya. Marginnya nggak nyampe 3%. Return on equity cuma di bawah 7%. Nggak menarik. Coba TBLA. Nah, ini juga ekstrem juga. 4 kali lipat upside-nya. Tapi downside-nya tidak terhingga. Oke, kita lihat return equity-nya masih ya oke lah 12,2. Debt equity-nya tinggi ini. Sekitar 2,3. Profit marginnya 5% kurang. Kurang angkat lah. Working capital bagus. Nah, di sini kelihatan ya, net current asset-nya 8 triliun. Kalau buat nutup 6 triliun dia bisa. Ada selisih sekitar 1,5 triliun. Tapi kalau dia cover 8,3 triliun di utang jangka panjang, ini bermasalah. Dan sedangkan free cash flow-nya itu cuma 1,1 triliun. Kalau free cash flow-nya antara 3-4 triliun mungkin nggak akan negatif ini. Oke, para pemirsa Easy Stock, Anda bisa gunakan Easy Stock ini free download. Kalau Anda mau upgrade ke premium, silahkan kontak admin kami lewat email atau WhatsApp. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain waktu.